Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Kembali hari ini bersama dengan kisah keluarga Leknarto. Tapi sebelum kita mendengarkan kisah keluarga Leknarto, kita baca terlebih dahulu inspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan inspirasi dari bacaan Injil, marilah kita ikuti kisah perjalanan keluarga Leknarto. Siang itu, rumah Leknarto ramai. Ada arisan RT dan para ibu berdatangan dengan kebaya santai dan gelak tawa yang tak bisa ditahan. Dapur dipenuhi suara piring dan wajan. Halaman belakang dipenuhi sandal jepit, dan ruang tamu jadi pasar bebas opini. Leknarto duduk di pojok menyeduh teh. Tak banyak bicara, tapi memperhatikan. Tole yang baru pulang dari acara seminar motivasi di kota, duduk di sampingnya sambil menghela nafas panjang. "Capek, Pak. Tadi di seminar isinya ngomong soal kepemimpinan. Tapi lucunya, semua pengen jadi pemimpin. Nggak ada yang ngomong soal jadi pelayan." Leknarto nyengir. Ia menuangkan teh dari teko ke gelas Tole. "Yo, biasanya ngono. Semua pengen naik panggung. Nggak banyak yang rela nyapu lantai." Tole mengangguk. Waktu pembicara bertanya, "Siapa di sini yang pengen jadi pemimpin hebat?" Semua angkat tangan. Tapi pas ditanya, "Siapa yang siap melayani?" Cuma 2 orang yang menjawab, dan mereka malah diketawain. Leknarto menarik nafas pelan. Aku jadi kelingan Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Waktu ibu dari anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, minta anak-anaknya duduk di sebelah Yesus di surga nanti. Tapi Yesus malah menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Leknarto meletakkan teko di atas nampan dan melanjutkan, "Kepemimpinan sejati bukan soal posisi, tapi soal pengabdian. Bukan soal duduk di atas, tapi soal membungkuk lebih dulu." Tole memandangi ibunya Yusukem yang
di dapur sedang membagikan piring sambil tersenyum. Padahal kakinya bengkak sejak kemarin. "Pak, aku jadi sadar, ibu itu contoh nyata. Tidak pernah minta dihormati, tapi semua orang segan. Tidak pernah minta dipuji, tapi semua orang mencari beliau." Lek Narto tertawa kecil. "Ibu itu pemimpin rumah tangga yang sesungguhnya, Le. Tidak kelihatan di rapat RT, tapi hadir di hati semua orang." Ia melanjutkan sambil menatap anaknya. "Le, dalam dunia yang bising ini, orang berlomba-lomba jadi pusat perhatian. Tapi Tuhan mengajarkan, yang terbesar adalah yang menyeduh teh di dapur, yang memungut sampah tanpa diminta, yang hadir untuk orang lain tanpa cari sorotan." Dan siang itu, ketika arisan bubar dan para ibu pulang, Yusukem masih membereskan sisa teh dan kue. Lek Narto dan Tole membantunya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan. Tetapi di dapur kecil itu ada cinta yang sedang bekerja, dan di sanalah kepemimpinan sejati sedang hidup dan mengalir diam-diam. Demikian tadi, saudara-saudaraku, kisah keluarga Lek Narto. Semoga memberi manfaat pada hidup kita. Sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah dalam.